Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mahasiswa, jumpa kembali dengan perkuliahan mata kuliah kalkulus pertemuan pekan keempat di Pendidikan Fisika UPI 2020. Dari tim kalkulus, saya Arif Hidayat akan merekam penjelasan lewat Zoom ini dengan tujuan agar mahasiswa dapat menyimak ulang ketika selesai perkuliahan bagi yang uh, menginginkan untuk mengetahui hal-hal yang detail selama perkuliahan yang tadi. Nah, baik, saya akan lanjut saja bahwasanya materi kita sekarang yaitu tentang turunan implisit dan aplikasi garis singgung serta garis normal, ya. Jangan tersinggung, ini bukan tentang perasaan dan bukan berarti Anda tidak normal. Ini tentang garis singgung dan garis normal. Turunan implisit latar belakangnya begini. Kecenderungan persamaan dan fungsi yang kita lihat di pertemuan-pertemuan sebelumnya secara sengaja dinyatakan sebagai persamaan yang eksplisit. Maksudnya, persamaan eksplisit itu persamaan yang seperti apa? Yaitu persamaan yang fungsi Y-nya secara eksplisit didefinisikan dalam X. Ini S secara eksplisit didefinisikan dalam T. Jadi, khusus untuk fungsi ini, kalau kita kalikan, Y kali X sama dengan 1, maka itu adalah salah satu contoh bentuk implisit. Nah, sangat mudah untuk menemukan turunan dari fungsi eksplisit. Seperti tugas ini kan, kalau kita turunkan, ini sangat mudah. Kalau yang kita turunkan, ketahuan hasilnya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, X dan Y-nya bergabung, ini X yang pangkat 3, bagaimana menurunkannya? Nah, pertemuan 4 ini akan membahas tentang turunan implisit. Saya akan kecilkan dulu nih wajah saya yang sudah kecil ini, karena tidak terlalu signifikan, sehingga bisa konsen kepada materi. Baik, saya teruskan ya. Saya misalkan ini adalah persamaan. Oh, maaf, ini adalah grafik dari lingkaran. Persamaannya di Kartesian dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ini bukan fungsi, tapi turunannya masih bisa dicari. Nah, bagaimana caranya? Lakukan hal yang sama di kedua sisi. Sebentar, Pak. Hal yang samanya yang mana, Pak? Sisinya itu yang mana, Pak? Yang ini nih, nih. Yaitu menurunkan terhadap X di kedua sisi. Di sisi yang sebelah kiri diturunkan terhadap X ddx, di sisi yang sebelah kanan juga diturunkan terhadap X atau ddx. Nah, Anda masih ingat di aturan rantai? Jadi kalau di sini, kalau ddx terhadap X kuadrat, ya ketahuan. Tapi ini Pak, ddx terhadap Y kuadrat. Nah, gini. ddx itu ddy dikali dengan ddx. ddy, ddx. Jadi kan kalau pakai aturan rantai, ini sama dengan ddx. Nah, menggunakan aturan rantai, turunan terhadap X dari X kuadrat, tentu saja 2X. Tapi turunan terhadap X dari Y kuadrat, nah ini berarti turunan terhadap Y dengan ddx-nya. Turunan terhadap Y dari Y kuadrat, 2Y. ddx-nya kita keluarkan, masih ada ddx. Apa ini? Turunan Y terhadap X. Turunan dari 1, tentu saja 0. Ya. Turunan dari konstanta maksudnya ya, itu tentu saja 0 terhadap X. Nah, ini maksudnya kita memasukkan aturan rantai ini sehingga kenapa hasilnya dapat 2Y dydx. Ini kunci nih ya. ddx dari Y kuadrat itu 2Y dydx. Bukan diturunkan terhadap X sebetulnya, tapi karena ini nih. ddx sama dengan ddy dydx. Itu awalnya. Ya. Jadi, dari situ kita lanjutkan. 2y dx, tentu yang 2x ini kita pindahkan ke sebelah kiri, sehingga kita bisa memperoleh dy dx tidak lain adalah minus 2x dibagi dengan 2y, saling meniadakan untuk faktor 2, akhirnya diperoleh dy dx yaitu min x per y. Jadi, di turunan implisit, kuncinya adalah Anda menurunkan ddx terhadap y, tapi ternyata ada caranya. Ini caranya. Ya. Baik, saya teruskan dulu. Bagaimana kalau ada soal yang lain ini? Contoh soal yang lain ya.
yaitu 2Y sama dengan X kuadrat plus sin Y. Kalau ini gimana Pak caranya? Ini tidak bisa diselesaikan sebetulnya. Karena apa ya Pak ya? Kita lihat. Karena tidak bisa diselesaikan secara langsung, maka kita buat implisitnya, yaitu diturunkan terhadap X untuk kedua ruas. DDX dari 2Y, ini DDX dari X kuadrat, DDX dari sin Y. Mohon diingat, DDX dari X kuadrat, ini mudah kita kenali, tapi ada yang DDX dari 2Y, DDX dari sin Y. Nah, kita coba ya. Ini. DDX dari 2Y berarti DDY dari 2Y, yaitu 2, DYDX. Masih ingat nih di slide sebelumnya? Jadi ini DDX dari 2Y berarti DDY turunkan terhadap Y, 2Y, DYDX. Tentu kalau DDX dari X kuadrat, ya 2X, sudah ketahuan. Ini juga sama. DDX dari sin Y berarti turunkan terhadap Y, kemudian dikali DDX. Ya, turunkan terhadap Y, DDX. Turunan terhadap Y dari sin Y, cos Y. Nah, turunkan, kemudian DDX. Gitu. Maka kita punya 2 DDX. Nah, aturan aljabarnya berlaku ini bisa kita kelompokkan. Jadi yang DDX kumpulkan sebelah kiri, ya. Ini yang cos Y DDX pindah ke sebelah kiri jadi negatif. Ya, 2X ini tetap ada di kanan. Kemudian karena ada suku yang sama, DDX, saya bisa keluarkan ini DDX-nya menjadi 2 min cos Y. Kalau dipecah lagi kan hasilnya sama. Dari situ bisa dilihat DDX tidak lain adalah 2 per 2 min cos Y. Teknik ini yang disebut dengan diferensial implisit. Anda temui aplikasi diferensial implisit pada perkuliahan termodinamika. Anda bisa temui aplikasi diferensial implisit pada permasalahan-permasalahan lain terkait dengan mekanika juga. Baik, saya akan lanjutkan. Teknik diferensial implisit itu punya rumus umum, punya cara umum. Cara umumnya seperti ini. Yang pertama adalah turunkan kedua ruas, kiri dan kanan, terhadap X. Kalau permintaannya DY/DX. Turunkan terhadap Y, kalau permintaannya DX dy. Artinya turunkan terhadap variabel yang hendak diturunkan. Yang kedua, pecahkan DDX biar ramai. Oh bukan, itu jangan ya. Pecahkan DDX-nya saja. Ya. Nah, 2 cara itu, insya Allah itu akan bisa kita kerjakan dengan diferensial implisit. Saya teruskan slide-nya. Guys, saudara-saudara, ini ada contoh soal lagi, yaitu tentukan DDX jika. Nah, soalnya ini. Y pangkat 3 dikurangi 4Y kuadrat sama dengan X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 4. Secara cepat, Anda bisa langsung bahwa ini diturunkan kedua ruas terhadap X. Ya, jadi 3Y kuadrat DY/DX, karena permintaannya DY/DX ya. 3Y kuadrat DY/DX. Ini 3Y kuadrat dari mana Pak? Turunan dari Y pangkat 3. Nah, dikurangi, ini 4Y kuadrat berarti 8Y. Nih, 8Y turunkan DY/DX. Yang ini X pangkat 5, tidak perlu diturunkan lagi terhadap Y. Tapi terhadap X kan, 5X pangkat 4. Di sini 12X pangkat 3. Yang sebelah kiri itu implisitnya kelihatan. Ya. Kemudian, karena ada suku yang sama, DDX, maka keluarkan saja DDX-nya. Ini 3Y kuadrat dikurangi 8Y. Dari situ, maka kita peroleh DDX adalah 5X pangkat 4 tambah 12 pangkat 3 dibagi 3Y kuadrat min 8Y. Yang ini saya simpan ke bawah. Begitu. Nah, sebelum contoh yang selanjutnya, saya ingin mengatakan, Pak, tahu dari mana bahwa kita langsung cepat ini implisit, Pak, tidak bisa diturunkan terhadap langsung. Ini tidak bisa dibuat Y sama dengan. Akan rumit dibuat Y sama dengan. Maka itu kita gunakan implisit. Ya. Nah, contoh yang kedua. Sin Y kuadrat dikurangi cos X kuadrat plus cos Y kuadrat plus sin X kuadrat. Hati-hati, ini tidak bisa jadi satu. Karena ini Y, ini X. Kalau ini cos X kuadrat, ini sin X kuadrat, tentu saja ini sama dengan 1. Ya.
Ini sengaja ini soalnya tidak buat tidak sama gitu ya. Pak, udah gini aja Pak, kita gabungkan. Ini sin Y ke sini, sin Y dikurangi cos Y, cos X tetap saja tidak bisa jadi satu. Maaf, misalkan sin Y, cos Y-nya dipindahkan Pak ke sini Pak. Ini cos X ke sana Pak, jadi satu Pak. Jadi sin Y kuadrat dikurangi cos Y kuadrat sama dengan satu Pak. Gitu. Kemudian tentukan dia dx-nya. Nah, kita akan coba dengan cara yang implisit ya. Yaitu begini. Cos Y kuadrat ini turunan dari sin Y kuadrat. Dua-duanya diturunkan terhadap X. ddx, 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 ddx gitu. Kemudian ini menjadi implisit. Maka turunan dari sin Y kuadrat terhadap Y, cos Y kuadrat. Tapi tolong diingat, di dalamnya ada Y kuadrat. Nah, Y kuadrat ini kalau diturunkan menjadi 2Y dx. Jadi ingat-ingat ini ya. Jadi bukan cos Y kuadrat dx, terus 2Y dx. Bukan. Dx-nya satu kali saja. Cos Y kuadrat, ini turunan dari sin Y kuadrat, turunan dari 2Y-nya, 2Y dx. Yang ini karena X, ya langsung saja dx-nya agak mudah. Cos turunannya min sin, ini ada min, berarti plus sin X kuadrat, turunan dari X kuadrat, 2X. Tolong diingat itu ya, di materi pekan lalu. Kemudian, cos Y kuadrat, min sin Y kuadrat, min sin Y kuadrat, kemudian turunan dari Y kuadrat, 2Y dx. Ya. Tolong diingat. Kemudian sin X kuadrat, cos X kuadrat dikalikan dengan turunan dari X kuadrat 2X. Pak, kenapa ada dx ya Pak? Ingat permintaannya adalah dx. Permintaannya dx. Ini semuanya diturunkan terhadap sumbu X di kedua ruas. Ingat cara pertama, turunkan kedua ruas terhadap sumbu X. Kemudian, inilah tahapan kunci ya. Tahapan kunci, mohon hati-hati di sini. Kalau sudah begini, maka kumpulkan yang ruasnya sama, yang sukunya sama. ddx, ddx kumpulkan di sebelah kiri saja ya. ddx ini ada 2y cos y kuadrat, ada 2y sin y kuadrat pindah ke sebelah kiri jadi positif. 2x cos x kuadrat itu yang ini. Ini 2x sin x. Mohon diingat, saya pakai tanda kurung berarti 2x ini bukan milik sin ya, tapi dia pengali dari sin. Maka saya boleh letakkan di sebelah kanan agar tidak membuat riweuh atau membuat bingung. Maka ini 2x sin x. Cos x kuadrat kali 2x ini kali, bukan milik cos. Maka saya tidak bisa pindahkan ke sebelah sini. Ya, karena sudah di sebelah sini saya hilangkan kurungnya ya. Nah, dari situ daya dx-nya maka dikeluarkan, inilah hasilnya. Kalau diuraikan kembali ke bentuk yang semula ya, tidak merubah hasil. Ini tidak berubah. Kemudian maka turunan pertamanya jadi begitu. Loh, jadi gimana nih Pak? Ya, sederhanakan, keluarkan X. Ya, tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi ini ada cos X kuadrat, min sin X kuadrat, cos Y kuadrat, plus sin Y kuadrat. Nah, kalau sudah begitu, kan ini bisa jadi satu ya Pak? Iya, bisa. Bisa sederhanakan lagi ya. Baik. Baik, saya akan lanjutkan contoh yang selanjutnya. Ini banyakin dulu nih contohnya nih ya, sebelum kita masuk soal tantangan. Bagaimana kalau fungsinya begini, Pak? Secara sepintas, kita tidak bisa membuat Y sama dengan. Y sama dengan itu nggak bisa. Agak ya, karena kalau gitu, kita lakukan implisit. Langsung saja. Ini diturunkan terhadap X di sebelah kiri, sebelah kanan juga. Maka turunan dari 3X kuadrat, betul 6X. Ini diimplisitkan. Ya, itu betul. 6X ini 5Y kuadrat. Lulu Pak, 5Y kuadrat dari mana? Gini. Turunan maaf, saya ini dulu. Saya ya. Mungkin Anda heran, Pak. Pak, ini 5Y kuadrat dari mana? Nah, tolong lihat. Ini lihat ya. 5X kuadrat kalau diturunkan terhadap X. Berarti Y-nya, Y kuadratnya konstan ini, maka 5Y kuadrat. Diturunkan terhadap X loh ini. 5Y kuadrat itu karena 5X Y kuadrat turunkan terhadap X. Jadi kan seolah-olah jadi kayak 5X kali sesuatu yang konstan gitu ya. Turunan dari 5X ya 5, Y kuadratnya tetap.
Lalu kalau diturunkan terhadap Y, nah ini yang beda. Diturunkan terhadap Y, berarti 5Y kuadrat. X-nya jangan ditinjau dulu. 5Y kuadrat turunannya kan 10Y. X-nya masih ada. Gitu. Jadi 10XY. Tapi karena DY dx, maka di sini DY dx. Saya ulangi ya. Ini seperti U aksen V plus V aksen U. Nah, U-nya 5X, Y-nya V-nya Y kuadrat gitu ya. Maka U aksen V 5Y kuadrat gitu. Ini turunkan terhadap X jadi 5Y kuadrat, turunkan terhadap Y 10XY itu dari 5Y kuadrat diturunkan jadi 10Y dikalikan dengan X ditambah D dx. Ya. Karena D dx. Jadi kalau turunan terhadap Y ya dibuat D dx. Dikurangi ini. Ini nih. 4Y pangkat 3 diturunkan itu 12Y kuadrat. D dx juga. Turunan dari 8 0 ya karena dia konstan ya. Baik. Dari situ D dx-nya kita kelompokkan 10x-nya min 12y kuadrat yang ini nih. Yang ini ada di sini. Kemudian yang sebelah kirinya dipindahkan. Yang paling kiri ini dipindahkan ke kanan dan akhirnya kita memperoleh D dx yang kita inginkan. Baik. Maka kunci dari turunan implisit adalah hati-hati lihat perintahnya. Selama ini kita ambil D dx ya kecenderungannya. Ketika variabel X dan Y-nya bergabung, seperti kasus 5XY kuadrat, maka perhatikan teknik turunannya, yaitu U aksen V plus V aksen U. Turunkan terhadap X dulu, Y-nya dianggap konstan. Turunkan terhadap Y, X-nya dianggap konstan. Khusus turunan terhadap Y, masukkan D dx-nya. Ya. Kalau Y-nya saja, ya turunkan, masukkan D dx-nya, jangan lupa. Nah, sekarang saya ingin lanjut ke materi yang lain. Bagaimana kalau meminta ditentukan turunannya, tapi di titik tertentu. Contohnya ini. Ini Pak sudah X sama dengan, ya, tapi masih mengandung X di sebelah kirinya lagi. Maka ini kita kerjakan dengan turunan implisit. Bagaimana Pak? Seperti biasa, pertama saya ingin pindahkan dulu ke sebelah kanan, supaya kelihatan mana ruas sebelah kiri, mana ruas sebelah kanan tanpa pecahan. Kemudian, operasikan D dx di ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Ingat, yang diminta ini adalah D dx-nya. Nah, maka 2Y dy dx ditambah 3x kuadrat sama dengan 3xy kuadrat dy dx. Ini ya. 3xy kuadrat dy dx turunkan terhadap x ini. Ya. 3xy turunkan terhadap y. 3xy kuadrat dy dx turunkan terhadap x y pangkat 3. Jadi yang ini hati-hati, yang ini bentuk turunan implisit dari yang ini. Pertama turunkan terhadap y dulu 3xy kuadrat, kemudian dy dx. Turunkan terhadap x, ini kan 1 ya, jadi tinggal y pangkat 3 saja. Nah ini min x pangkat 3 diturunkan min 3x kuadrat. Ya. Nah dy dx saya pindahkan yang dy dx-nya sama, yang ruasnya suku dy dx, maka tinggal dy dx dalam buka kurung 2y dikurangi 3xy kuadrat. Kok min Pak? Karena ini pindah ke kiri. 3x kuadrat, 3xy kuadratnya pindah ke kiri, maka jadi min. Kemudian y pangkat 3, yang ini y pangkat 3, min 6x kuadrat. Dari mana Pak? Min 6x kuadrat. Nah, Anda lihat, ini 3x kuadrat, pindah ke kanan, jadi min 3x kuadrat, bergabung jadi min 6x kuadrat. Ya. Kemudian dy dx akan menjadi bentuk pecahan seperti ini. Anda bisa membuat, kalau mau diminta 1,1, masukkan 1,1. Ya, 1 di Y, 1 di X. Kalau sudah dimasukkan nilainya, maka turunan di 1,1 nilainya ono. Oke. Implisitnya di sini. Hati-hati jangan terpleset ya. Kemudian ketika diminta 1,1 masukkan titiknya setelah dapat turunannya. Ya. Baik. Saya ingin lanjut dengan soal latihan. Ini ada soal latihan, tentukan turunan pertama. Kalau tulisannya Y aksen berarti yang diminta adalah dy dx dari bentuk implisit ini. Mohon dilihat nomor 1, ini kalau bentuk implisit, hati-hati ada dy dx keluar di mana ya? Iya betul, di sini ada keluar dy dx. Di sini ada keluar dy dx. Hati-hati ya. Baik.
Kemudian nomor 2, mana yang bisa ada DDX-nya? Hati-hati. Betul, di sini ada DDX dan di sini ada keluar DDX. Mohon diingat turunan dari sin ini Anda buat U aksen V ya, jangan lupa ya. Dan V aksen U untuk XY-nya. Ini juga sama dalam bentuk tangan dan ini juga sama bentuk DDX-nya ada di sini dan di sini. Silakan Anda kerjakan dan Pak, bagaimana Pak cara mengerjakan ini? Cara mengerjakan ini adalah Anda mengerjakannya setelah perkuliahan. Ini bagian dari tugas antara pertemuan kita Senin ini, Selasa, maaf, dengan Selasa depan. Nah, empat soal ini Anda kerjakannya di bagian latihan. Jadi dalam video ini saya ingin terus saja. Saya ingin terus dari soal latihan menjadi soal tantangan. Ya, ini adalah soal challenge Anda. Anda silakan bahas di grup, silakan tanyakan di grup WA maksudnya. Di sana ada saya, ada Bunda Ati juga dan rekan-rekan yang akan semoga saling support untuk membahas kesulitan-kesulitannya. Nah, sebagai hints, hati-hati DDX di sini dan di sini. Di sini ada DDX juga, hati-hati. Ini juga ada dua-duanya. Dan ini ada E, Pak. Ya, gimana Pak? Anda masih ingat turunan E? Bentuk turunan E. Ini sama, Anda pindahkan dulu ini ke arah kanan, agar terlihat ruas kiri, ruas kanan ya. Ini Anda hati-hati lihat bentuk DDX-nya di sini. Ini ada bentuk DDX di sini. Dan ini ada bentuk DDX di keduanya. Pak, ini gimana Pak? Ada dua. Ya, ini U, Anda misalkan U, Y-nya, tangan X plus Y-nya, Anda misalkan V. Kalau ini Anda kalikan ke sebelah kanan dulu, ini ke kanan, ini duanya naik ke atas, biar kelihatan. Bentuk ini mirip-mirip, ini ya, hati-hati. Dan ini Anda lihat bentuk turunan dari E ya. Baik, itu adalah soal tantangannya. Nah, dari sini saya ingin lanjut ke materi selanjutnya. Soal tantangannya bagaimana Pak? Ini dikumpulkan hari Minggu ya. Hari Minggu dikumpulkan, hari Sabtu dikumpulkan sebelum jam pocong, jam 24.00 ya. KM seperti biasa, silahkan ditulis tangan. Sangat terbuka, Anda berkolaborasi, Anda bertanya di grup untuk hal-hal yang dianggap sulit, dan kemudian semoga itu bisa membantu kawan-kawan Anda. Baik, saya ingin lanjutkan tentang garis singgung dan garis normal. Ya, ini dalam fisika sangat terasa ini aplikasi-aplikasinya. Ya, saya teruskan dulu. Persamaan garis singgung suatu fungsi di titik x0 y0 dengan kemiringan gradien, maksudnya kemiringan m adalah, Anda masih ingat ini sebetulnya persamaan ketika SMA, yaitu y min y0 sama dengan mx min x0 ya. Dan dari situ garis yang tegak lurus dengan garis singgung disebut dengan garis normal. Jadi ada definisi garis normal itu garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Ini di kalkulus, di fisika ada gaya normal, gaya tegak lurus permukaan itu beda. Tapi ada kemiripannya, cenderungannya adalah ketika mengatakan normal, persamaan garis normal atau gaya normal itu yang tegak lurus terhadap permukaan. Kalau di fisika, kalau di sini tegak lurus terhadap garis singgung yang menjadi permukaannya. Ada kemiripan. Nah, persamaan garis normal itu sama, ada kesamaan dengan persamaan garis singgung. Bedanya adalah Anda lihat M-nya. Di sini M saja, di sini minus 1/M. Masih ingat kalau gradien yang sejajar, M-nya sama. Kalau garis yang tegak lurus, M-nya itu min 1/M. Karena M1 kali M2 sama dengan min 1. Itu persamaan di SMA itu ya. Jadi kenapa ini min 1/M. Ya. Baik, kita akan coba contoh ya. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal fungsi ini. Nah, ini fungsinya implisit bukan, Pak? Jelas bukan, karena ini masih Y sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 6. Masih Y fungsi X gitu ya, secara eksplisit di 2,6. Ini mirip seperti pengerjaan di SMA, tapi kami bahas sebelum kita membahas turunan implisitnya. Nah, dari sini jawabannya, pertama kita turunkan dulu nih. Ya, saya langsung saja sebut menulisnya Y aksen ya. Turunan dari Y aksen dx 3x kuadrat, turunan dari x pangkat 3, turunan dari min 2x kuadrat min 4x ya. Maka kalau mau tahu Y aksen, Pak 6-nya mana Pak? Kan turunan dari konstanta 0 ya. Jadi sudah 0 ini ya.
Jadi kalau mau tahu Y aksen di titik 2,6, Anda masukkan X-nya 2, Y-nya 6. Ya, maka dari 3 kali 2 pangkat 2. Ini nih, X pangkat 2, X kuadrat. Dikurangi 4 kali 2. Gitu. Ya, jadi sama dengan 4. Jadi 6-nya enggak dimasukkan ya? Enggak, karena ini isinya X semua. Ya. Jadi turunannya 4. Jadi 6-nya belum berguna, Pak. Ya, belum, karena persamaannya eksplisit ya. Nanti kalau implisit ini akan berguna. Baik, saya teruskan. Kalau mau tahu persamaan garis singgung, ingat persamaan garis singgungnya Y min Y. Saya ingin kembalikan ke sini. Nih. Y min Y0 ya. MX min X0. Itu maksudnya. Jadi Y min Y0 MX min X0. Jadi titik ini dianggap X0 dan Y0. Jadi Y min 6, 4 kali X min 2. Maka jadi Y sama dengan 4X min 2. Itu persamaan garis singgung. Pak, kalau garis normal gimana? Sami baik, pada aja, sama aja. Cuman M-nya yang dibuat minus 1/4. Nih. Ininya sama, minus 1/4. Ya, kalau begitu, maka ini kalau diurai jadi ke sebelah kanan, minus 4X plus setengah, dibentuk sederhananya kira-kira begini. Pak, dari mana Pak 13/2? Oh, ini kan 6 nih. 6 ke kanan jadi plus 6 kan? 6 setengah itu kan 13/2. 6 ya, setengah tambah 6 itu 13/2 ya. Baik. Saya lanjutkan contoh soal yang lain. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva itu. Nah, sekarang lihat bentuknya ini tidak eksplisit, bentuknya implisit. Maka rumus yang tadi langsung turunkan langsung tidak bisa kita gunakan. Kita gunakan turunan implisit itu. Disinilah perlunya. Nah, sebelum itu ada petunjuk di titik dengan absis X sama dengan 1. Loh, di titik dengan X sama dengan 1 persamaannya apa ya? Kurvanya apa ya? Maka dari situ saya ingin masukkan X sama dengan 1 ke dalam persamaan sebelum maju ke implisit misalnya. Nah, saya masukkan 1 ke dalam persamaan, maka ini jadi Y kuadrat min Y min 6. Gitu. Lah, kalau sudah begini, kita bisa tahu di titik sama dengan X sama dengan 1 ada berapa nilai Y. Ternyata kalau ini kita faktorkan, di titik X sama dengan 1 ada 2 nilai Y, yaitu Y sama dengan 3 dan Y sama dengan min 2. Oh, ini diduga kurva ini memotong 2 kali di sumbu Y. Gitu. Memotong 2 kali di sumbu Y pada saat nilainya X sama dengan 1. Oh, maaf, ketika X-nya sama dengan 1, maka punya 2 nilai Y. Gitu ya. Baik. Nah, saya revisi ya. Ketika X-nya sama dengan 1, dia mempunyai 2 nilai Y. Dari situ, diperoleh titik akan ditentukan persamaannya berarti 1,3 dan 1, min 2. Jadi dari situ ada 2 persamaan. Persamaan garis singgung dan persamaan garis normalnya ada 2 masing-masing. Nah, kalau sudah begitu, maka baru saya tentukan turunannya dengan turunan fungsi implisit. Ya, mudah saja. Oh, jadi kayak ingat lagu mudah saja. Oh, bukan ya, ini bukan soal lagu, ini soal kalkulus. Turunkan terhadap X di kedua ruas. Ya, saya pindahkan dulu ini gambar ini nih ya. Jadi turunan dari X kuadrat Y kuadrat, masih ingat? Turunkan terhadap sumbu X, turunkan terhadap X 2X Y kuadrat. Ini nih, turunkan terhadap X. Kemudian ini turunkan terhadap Y. 2X kuadrat Y. Ini Y aksen itu maksudnya adalah DDX. Tolong diingat ya, ini maksudnya DDX. Anda boleh menuliskan Y aksen atau menuliskan DDX. Dikurangi Y ditambah X Y aksen. Yang mana Pak? Yang ini. Nih, turunkan terhadap X Y. Turunkan terhadap Y X tapi DDX. Nah, 0 itu yang mana? 6. Turunkan terhadap X 0 dan sebelah kanannya 0. Nah, kalau sudah begitu, masih ingat ini pertamanya tadi sudah kita peroleh dari turunan implisit. Nah, ini saya kelompokkan ada Y aksennya nih, saya keluarkan. Ini di DX ya, bentuk lain ya, cara penulisan lainnya. Nanti kedepannya mungkin akan seperti ini ya di maksi selanjutnya. Nah, ini Y aksen suku yang sama dikeluarkan, kemudian Y aksennya
Akhirnya menjadi persamaan yang seperti ini. Ya, yaitu yang bentuk yang ini ditaruh di bawah ya. Ditaruh di bawah y min 2x kuadrat dibagi 2x kuadrat y dikurangi x. Kalau sudah begini, baru kita bilang di titik 1,3. Ingat tadi ada 2 titik ya. Di titik 1,3 gimana Pak persamaannya? Persamaannya kita masukkan 1,3-nya. Kemudian di titik yang kedua, maaf masih di 1,3, ini dapat y aksennya min 3, maka persamaan garis singgungnya, sebentar Pak, buat apa sih Pak nyari y aksen itu? Nah ini manfaat untuk garis singgung karena y aksen itu tidak lain adalah gradien atau M-nya. Ya. Maka y min 3 ini 3-nya dari sini, x min 1, satunya dari sini, M-nya dari y aksen. Jadi tujuan kita menurunkan, kemudian masukkan nilai untuk mencari gradien atau kemiringan. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa mencari persamaan garis normal, yaitu M-nya menjadi min 1 per M yang ini, berarti jadi 1/3. Oh. Sebentar. Ya, saya teruskan. Maaf ya, ini saya pikir ada kesalahan penulisan, saya susah mengeditnya lagi. Ini bukan 5/3, tapi ini 1/3 ya. Ini 1/3. Mohon didengarkan, mohon ini 1/3 ya. Karena gradiennya kan min 3. Min 1 per min 3 itu berarti 1/3. Mohon maaf, ini saya coba edit tadi, saya pause dulu rekamannya, saya edit susah ini ternyata. Ini mohon dituliskan jadi 1/3. Saya pakai annotate aja deh. Saya pakai annotate, saya pakai draw. Draw di sini, ini adalah 1. Oh, terlalu tebal drawnya ya. Ini aja deh. Nah, kemudian saya undock dulu nih. Ini salah ya. Ini maksudnya 1/3. Gitu ya. Ya. Atau saya undock dulu deh. Ini salah. Ini jadi bukan ini bukan ini maksudnya adalah saya coba pakai warna yang agak berbeda nih. Oh, warna yang berbeda, warna yang mana lagi ya? Ya, warna biru saja. Ini maksudnya adalah 1/3. 1/3. 1/3. Ya, dengan demikian yang lainnya juga mengikuti ya. Produk hasilnya bukan yang ini. Baik, mohon maaf. Saya teruskan. Saya clear dulu gambarnya. Nah, itu baru di titik 1,3. Sekarang bagaimana kalau di titik 1,-2? Oh, gradiennya beda lagi. Masukkan nilainya di turunan tadi, dapat gradiennya 2. Sehingga persamaan garis singgungnya, yang ini M-nya. Y min Y0 sama dengan MX min X0. Itu tadi rumusnya. Nah, masukkan 2-nya. Karena ini min 2, Y min 2 jadi plus 2, X min 1, 2X min 2. Ini dapat. Dan dengan cara yang sama, Anda masukkan persamaan garis normal, tapi M-nya, tadi kan 2 nih, maka di sini M-nya bukan 2, tapi M-nya minus setengah. Ya. Jadi min 1 per M. Mohon diingat, kenapa jadi minus 1/2. Titiknya masih sama, titiknya sama. Nah, ini 1,-2, titiknya sama, maka Anda akan memperoleh persamaan garis normal, yaitu yang ini. Itu kira-kira garis singgung dan garis normal. Masih belum jelas, Pak? Kita coba lagi. Contoh soal satu lagi. Kita coba bagaimana kalau ada soalnya adalah tentukan persamaan garis singgung dan garis normal, kurvanya ini di titik ini, koma ini. Nah, kita cari seperti biasa kemiringan. Karena tidak bisa langsung, ini ada bergabung X-nya, tentu saja menggunakan implisit dx. Nah, ini fungsinya, kalau kita gunakan implisit, turunkan di kedua ruas, sisi kiri dan kanan, terhadap X, ddx dari kiri dan kanan, maka Anda beroleh 2X, itu turun dari X kuadrat. XY, itu turunkan terhadap Y, X ddx, turunkan terhadap X, yang menjadi Y. Karena ini minus, agar tidak membingungkan, saya simpan di depan deh. Min dan tanda kurung gitu ya. Ini 2Y berarti 2Y ddx kalau diturunkan implisit. Nah, mohon diingat ya. Kemudian saya buka tanda minusnya dan dikumpulkan yang sama ddx-nya. Jadi ini 2Y ddx, yang ini nih. Nih 2Y ddx
Kemudian ini min X DDX yang ini. Kalau sudah begitu, inilah bentuk DDX-nya. Inilah M-nya. Ya, kalau sudah dapat M-nya, ya kita masukkan nilainya di min 1,2. Nih, masukkan nilainya. Kita akan tahu berapa sih nilai M-nya. Oh, M-nya 4/5. Sekarang yang dicari apa? Persamaan garis singgung. Kalau yang dicari garis singgung dan persamaan garis normal, ingat-ingat M-nya 4,5, titiknya min 1,2, maka kita bisa masukkan berdasarkan informasi tersebut. Ini masih yang tadi ya, masih soal yang tadi ya. Tadi M-nya 4,4/5. Maka persamaan garis singgung Y min Y0, M X min X0. Titiknya min 1,2. Maka Y min 2, ini kenapa jadi plus 1? Karena X min 1. Jadi X plus 1. Ini M-nya. Nah, Anda urai saja ini 4/5 X tambah 4/5, kemudian Anda peroleh persamaannya. Dari mana Pak 14/5? 2 dipindahkan ke kanan, itu jadi plus 2. Plus 2 itu tidak lain adalah 10/5. Nah, 10/5 tambah 4/5 kan 14/5 ya. Kemudian, untuk persamaan garis normal, yang berubah apanya? M-nya saja. Ingat ya, M-nya saja. Karena garis normal tadi tegak lurus terhadap garis singgung. Yaitu min 1/4/5. Ya, min 5/4. Tapi ininya sama nih, titiknya sama. Ya, maka Anda dapat M-nya itu min 5/4. Ya, min 5/4 itu dari min 1/4/5. Min 1/m. Ya. Kemudian Anda urai saja. Kalau sudah diurai, pindahkan yang konstantanya ke kanan, Anda dapat persamaan. Ya. Oke. Nah, itulah yang disebut contoh-contoh persamaan garis singgung dan persamaan garis normal gitu. Nah, sekarang saya ingin masuk ke bagian akhir dari bab turunan ini, yaitu contoh terapan. Ya, mohon diingat setelah video pembelajaran ini berarti materi diferensial turunan itu sudah selesai. Ya, kita siap-siap tes unit ya, hal-hal yang ditunggu-tunggu oleh Anda semoga. Baik. Contohnya melihat peluncuran roket ya, ini contoh fisika ini ya. Ini ada penonton di sini sedang leyeh-leyeh pura-puranya gitu ya, ya bukan pura-puranya ya, misalkan. Kemudian ini ada landasan peluncuran roket, jaraknya 4.000 kaki. Roketnya meluncur dari ketinggian Y dan jarak dari penonton ke sana X. Wah, ini kok sumbunya miring-miring? Ini variabel saja ya, variabel X, ini variabel Y. Nah, contoh soalnya, contoh terapannya, pada jarak 4.000 kaki dari lokasi peluncuran, seorang penonton mengamati roket yang diluncurkan. Jika roket terangkat secara vertikal dan naik dengan kecepatan 600 kaki per detik, ini kecepatan roketnya, saat berada di ketinggian 3.000 kaki, ini jadi ke sini 3.000 kaki. Ya, kalau ini 3.000, ini 4.000, ini kira-kira berapa? Ya, betul, segitiga Pythagoras ya, ini 5.000 kaki. Yang dari jarak X itu kira-kira. Pertanyaannya bukan X-nya berapa, tapi seberapa cepat jarak antara roket dan penonton ini berubah pada saat itu. Seberapa cepat dx-nya. Itu yang ditanyakan. Dx-nya yang ditanyakan ya. Nah, pemecahannya tadi Y tinggi roket, X jarak antara roket dan penonton pada setiap waktu. Jadi kalau pertanyaannya tadi, seberapa cepat jarak antara roket dan penonton, jarak roket dan penonton itu X. Karena seberapa cepat berarti perubahan dx dt, perubahan terhadap waktu. Itu cara melihatnya. Ini bukan dt Pak, bukan. Ini yang dicari adalah dx dt. Nah, jadi kita lihat tinggi roketnya itu ada, jarak antara roket dan penonton gitu ya. Pada suatu waktu Y-nya 3.000. Y yang mana Pak? Y jarak ini nih, saya kembalikan lagi ke contoh. Y-nya 3.000 pada suatu saat. Ya, pada suatu saat Y-nya 3.000. dy dt-nya 600. Apa Pak dy dt itu? Kecepatan yang tadi meluncurnya itu. Nah, yang tadi saya katakan yang kita cari adalah dx dt pada waktu itu. Jadi pada persamaan sebelumnya kita mencari dy dt, dy dx. Tapi di contoh terapan boleh jadi variabelnya berbeda tergantung soal cerita. Mohon hati-hati ya, tergantung soal cerita. dx dt karena dikatakan seberapa cepat jarak antara penonton dan roket, yaitu x terhadap waktu, berarti dx dt. Ya, baiklah, saya simpan satuan-satuannya untuk kemudahan saja, ya. Saya simpan satuannya. Kemudian kita pakai teorema Pythagoras ya, teorema Pythagoras. Jadi kalau ini ada
X kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah 4.000 ya. Ini 4.000, ini Y kuadrat ya. Y kuadrat. Y kuadrat tambah 4.000 kuadrat sama dengan X kuadrat. Pitagorasnya ya. Agak berbeda, tapi ini memang Pitagoras ya. Dan saat Y sama dengan 3.000, saat Y ketinggiannya 3.000, ya X-nya sudah ketahuan 5.000 tadi ya. Kasus khusus saja itu ya. Nah, sekarang baru kita turunkan ini. Jadi, ada persamaan X kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah 4.000 kuadrat itu adalah persamaan umum. Ya. Sekarang, turunkan terhadap T. Ini implisit. Tidak bisa dibuatnya, ini susah. Ini implisit. Maka, 2X dx dt, kok bukan dx, Pak? Iya, hati-hati. Turunkan terhadap T di kedua ruas. Ya. Jadi, ddt. Ya, bukan dt yang di sebelah UPI itu, bukan. Itu dari tauhid ya. Ini dx dt terhadap perubahan terhadap waktu. 2x dx dt, 2x dx dt turunkan terhadap x. Ini 2y dt. Pak, kok jadi ada 2 ya, Pak ya? Iya, karena terhadap t. Kalau terhadap x, 2x, ini 2y dx. Karena terhadap t, dua-duanya dibuat dx dt, dy dt. Hati-hati sekali ya. Kemudian masukkan X-nya 5.000, Y-nya 3.000. Yang mana Pak? Yang tadi, di slide sebelumnya, DDT-nya 600. Maka diperoleh nilainya ini. Ya, DDT kan sudah ada nih, 600. DXDT memang yang dicari. Gitu. Nah, maka ketahuan DXDT-nya 360. Jadi perubahan jarak terhadap waktunya 360 terhadap penonton. Jadi jarak antar roket dan penonton berubah dengan laju 360 kaki per detik. Gini. Saya kedepankan nih wajah saya ini, aduh mohon maaf ya. Nah, ketika pakai HP, ketika raketnya naik begini perubahan terhadap Y, secara relatif penonton yang di sini itu melihat dia berubahnya tidak sama dengan yang perubahan kecepatan, tapi terlihatnya 360 kaki per detik gitu dari penonton sebelah sini. Gitu. Oh, saya lihat dia tidak 600 kaki per detik ini, tapi kalau dihitung 390 kaki per detik. Nah, itu maksudnya ya. Saya kecilin dulu, ini gambar sayanya. Ya, jadi maksudnya DXDT 360. Kecepatan resminya 600 kaki per detik itu terhadap bumi, terhadap pengamat yang terhadap bumi 600 kaki per detik, tapi terhadap pengamat yang berjarak sekian itu kecepatannya perubahan jarak perubahan dengan lajunya per detik itu tidak sama ya dengan aturan turunan ini. Baik, saya pikir ini akhir dari perkuliahan kita. Selamat latihan di rumah. Salam dari keluarga saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dulu rekamannya ya.